Mengaji bersama menebar kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa ikhlas dalam menjalankan ibadah-ibadah kita sebagaimana masjid yang dinamai dengan Al-Ikhlas ini. Masjid ini unik ya, Pak. Kecil tapi jamaahnya banyak. Alhamdulillah, insyaallah. Sebagaimana ikhlas. Ikhlas itu nampaknya kecil, tapi subhanallah ini menjadi kunci dan menjadi syarat diterimanya amal. Yang semoga masjid ini Allah berkahi dan setiap orang yang beribadah di masjid ini Allah terima amal-amalnya, dan kita harapkan semoga kita semuanya berada dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini itu berkaitan dengan pertanyaan ya. Judulnya apa, Pak? Nah, siapa yang ngasih judul ini? Judulnya adalah kenapa kita harus sholat. Salat adalah ibadah yang setiap kaum muslimin pasti melakukannya. Paling tidak melakukan 5 kali dalam sehari, dalam salat wajib. Hanya ketika diberikan pertanyaan, kalau kita posisikan, Pak, ada orang yang nanya kepada kita, Bapak sering salat, Ibu sering salat. Ketika nanya, kenapa Bapak dan Ibu salat? Kira-kira apa jawaban yang akan kita jawab? Karena kewajiban. Betul, salah satunya itu. Jadi ketika kita ditanya, kenapa kita sholat? Jawaban yang pertama yang banyak dijawab oleh kaum muslimin, karena sholat itu adalah kewajiban kita. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau membahas tentang pembahasan tauhid. Dan beliau menyebutkan tauhid rububiyah, kemudian tauhid al-uluhiyah. Nah, beliau menyebutkan kaidah yang sangat indah, yaitu kenapa kita harus beribadah kepada Allah. Beliau menyebutkan kaidah apa? Barang siapa yang memiliki sifat rububiyah, maka dia adalah yang paling berhak untuk diibadahi. Siapapun yang memiliki sifat rububiyah, apa itu sifat rububiyah? Menciptakan, memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengabulkan setiap doa, yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menghilangkan madarat, yang bisa menjauhkan diri kita dari mara bahaya dan seterusnya, maka ini adalah sifat rububiyah Allah. Barang siapa zat yang memiliki sifat rububiyah, maka dia zat yang paling berhak untuk diibadahi. Jadi ketika kita berbicara kenapa kita beribadah kepada Allah dengan salat kita, maka jawaban yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya. Ini jawaban yang pertama. Tapi apakah jawaban itu satu-satunya? Maka jawabannya bukan. Jadi kalau ditanya dengan hal yang lain, terus apa lagi, Pak? Kenapa Bapak sholat? Jawaban berikutnya apa, Pak? Untuk membedakan orang muslim sama orang kafir. Untuk membedakan mana yang muslim, mana yang kafir. Betul. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita kaum muslimin dengan orang-orang kafir, yang membedakannya apa? Salat. Orang-orang kafir mereka bersedekah. Sedekah atau tidak? Bersedekah. Mereka rajin untuk mengeluarkan hartanya. Terkadang memberikan makanan kepada fakir miskin, tapi setelah itu ngajak untuk masuk kepada agama mereka, kan gitu. Ya. Mereka juga bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, tapi salat tidak. Salat hanya dilakukan oleh kaum muslimin, dan yang membedakan kaum muslimin dengan orang kafir adalah salatnya. Makanya para ulama mengatakan man tarakas salah
muta'ammidan. Barang siapa orang yang meninggalkan salat dengan bersengaja, maka faqad kafar, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan yang membedakan muslim dengan kafir adalah salatnya. Berarti kalau ada muslim tidak salat, apa bedanya dengan orang kafir? Walaupun KTP-nya Islam. Kalau dibuka KTP-nya kan Islam, Pak. Tapi ketika yang berKTP Islam, apakah semuanya salat? Belum tentu di kita, Pak. KTP-nya aja yang Islam. Berarti hanya selembar itunya saja yang Islam. Dulu kami pernah ada daurah dengan masyayikh di salah satu tempat di Cicahem dulu, yang mengisi Syekh Al-Mukrin namanya. Beliau termasuk dai yang terkenal di Saudi Arabia, datang ke Indonesia, kemudian meminta untuk dikumpulkan ustadz-ustadz yang bisa berbahasa Arab karena daurahnya tanpa penerjemah. Nah, salah satu yang beliau sampaikan bab tentang ikhlas, sama seperti masjid ini nih. Membahas ikhlas sampai 3 hari, Pak. Pagi sampai sore sampai malam, bahkan besoknya bahas lagi sampai 3 hari itu membahas tentang ikhlas. Dan salah satu hal yang beliau sampaikan adalah menjaga keikhlasan itu dalam ibadah-ibadah wajib itu lebih mudah menjaga keikhlasan. Termasuk beliau contohkan apa? Salat wajib yang 5 waktu. Di mana ada orang yang riya ketika melakukan salat wajib 5 waktu di masjid. Maka kami, para dai di Indonesia kan tahu ya, di masjid itu penuhnya kapan? Jumatan, hungkul kan gitu. Subuh mah paling sabar saf gitu. Zuhur komo, gitu. Maghrib agak penuh, Isya lihat nanti agak kosong kan gitu. Nah, kita itu di Indonesia ketika Syekh mengatakan demikian, kita sebutkan ya Syekh, di Indonesia nggak gitu. Bahkan untuk sholat berjamaah di masjid saja, kadang kita masih merasa riya. Kenapa riya? Karena sebagian kaum muslimin tidak melakukannya dan kita melakukannya. Jadi jalan dari rumah menuju masjid, sudah pakai kopiah, pakai gamis, datang ke masjid siap-siap untuk sholat, ketemu di jalan dengan orang yang tidak sholat, kadang perasaan kita kan, saya mah sholat, kamu mah enggak, gitu. Ada perasaan bisa jadi riya padahal untuk amalan yang wajib. Saat itu Syekh Mukrin kaget, di Indonesia muslimnya banyak, kenapa sholat berjamaah bisa kosong? Intinya apa yang beliau sampaikan, ibadah wajib itu lebih mudah untuk bisa ikhlas dibandingkan ibadah sunnah. Contohnya tadi sholat wajib itu untuk bisa riya itu kecil lah kemungkinan, ada kemungkinan tapi kecil. Tapi bagaimana kalau sholat sunnah, sholat tahajud, orang lain tidur kemudian kita bangun, kita sholat. Yang sholat dengan yang tidak sholat banyak mana? Banyak yang tidak sholat. Zaman ayeuna nya. Kalau zaman dulu kebalik. Di zaman dahulu, orang yang dikatakan seorang muslim, kalau dia tidak sholat dianggap aneh. Kalau dia tidak sholat malam itu aneh, Pak. Sampai-sampai di dalam bab tentang kitab tauhid, pembahasan man haqqaqa tauhid yadkhulunal jannah bighairi hisab. Barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan sesungguh-sungguhnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, penulis mengatakan Syekh At-Tamimi rahimahullah membawakan riwayat dari Husain ketika ada orang yang bertanya, siapakah yang melihat bintang jatuh semalam? Pada saat itu kejadian ada bintang jatuh dan kemudian ada orang yang melihat bintang itu jatuh, mengkonfirmasi ke yang lain, benar nggak sih apa yang saya lihat kalau semalam ada bintang jatuh? Ditanyakan kepada temannya yang lain, maka temannya yang lain mengatakan, saya melihatnya, walakin ana laisa fis shalah. Tetapi saya malam itu tidak sedang dalam melaksanakan sholat. Nah, para ulama mengatakan, kenapa sih orang ini mengatakan, saya melihat bintang jatuh semalam, tapi saya dalam keadaan tidak sholat. Kenapa dia sebutkan nggak sholatnya? Kalau kita makan, sholatnya yang disangka sholat. Pasang status, sepertiga malam terakhir, kadang di dalam hati sugan, ningali nyangka orang sholat malam, padahal mante. Tidak ibadah, tapi ingin disangka ibadah. Nah, orang-orang zaman dulu tidak begitu. Ketika dia tidak ibadah, tidak ingin orang lain berpikir kalau dia sedang ibadah. Kenapa demikian? Saking jarangnya orang pada zaman itu, kalau ada orang yang begadang malam-malam, pasti dia sedang melakukan sholat malam. Di zaman itu, kalau ada orang bangun di malam hari, tidak akan mungkin dia melakukan hal yang lain kecuali sholat malam. Makanya, periwayat hadis ini mengatakan apa? Kemudian apa yang kamu lakukan kalau tidak sedang sholat? Kemudian dia sebutkan apa? Irtaqaitu. Saya sedang meminta untuk diruqyah. Berarti saat itu orang tersebut sedang disengat kalajengking, kemudian diminta untuk diruqyah, dan dia dalam keadaan diruqyah melihat ada bintang jatuh.
Jadi dia menyebutkan, tapi saya tidak dalam keadaan sholat malam. Kenapa demikian? Supaya orang tidak mikir kalau dia bangun pasti sholat malam, kan gitu. Ya, pertama kan beda dibaliknya. Ibadah nanti tapi hanya puji gitu. Sedekah nanti tapi yang disebutkan dermawan gitu. Nah, orang terdahulu itu begitu. Tapi kalau zaman sekarang, kalau ada orang yang begadang malam hari, maka dia bisa dipastikan sedang apa? Nah, itu bedanya zaman dulu dengan sekarang. Kalau zaman dulu pasti dia sedang sholat malam. Zaman sekarang mun tengah ronda, sip malam. Kerja malam gitu. Atau ada hal yang lainnya yang dia mungkin sedang memikirkan hutangnya can lunas-lunas, masalah keluarga yang can beres, nggak bisa tidur. Tidur tidak nyenyak, makan gelisah pokoknya. Nah, ini kebiasaan orang terdahulu. Ketika mereka melakukan ibadah itu, banyak ibadah yang mereka lakukan. Dan ketika ibadah dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, keikhlasan itu lebih terjaga, Pak. Coba kalau kita lihat di bulan Ramadan, ada nggak di antara kita yang ketika saum Ramadan merasa ria dan sombong di hadapan orang lain? Nih, saya sedang saum Ramadan. Anda sih gitu, Pak? Jarang. Kenapa? Semua orang saum. Ngapain saya sombong? Orang lain juga saum, kan begitu. Tapi gimana kalau kita sedang saum sunnah? Karena kita sahur, kemudian kita berangkat ke tempat kerja, ada orang lain makan, hati kita langsung, saya mah saum, kamu mah enggak. Hati kita lebih baik dibandingkan orang lain, karena kita sedang saum, yang lain tidak, kan gitu. Ada orang yang berada di sekitar kita, kadang kita ngerasa lemas, kemudian ditanya, Bapak lagi saum? Senang banget, asik ayo nanya, kan gitu. Supaya tahu kalau saya sedang saum, kan begitu. Jadi kadang ria itu muncul disebabkan karena orang yang beramal dengan amal tersebut jumlahnya sedikit. Tapi kalau kebanyakan kaum muslimin itu beramal dengan amal tersebut, ria itu akan lebih terkikis. Makanya kalau ditanya, Pak, generasi mana yang paling ikhlas dalam beribadah kepada Allah? Siapakah orang yang paling ikhlas selain Nabi? Generasi zaman mana yang kaum muslimin pada saat dia beramal itu lebih ikhlas dibandingkan zaman-zaman yang lainnya? Kapan itu? Zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa di antara sahabat yang tidak pernah melakukan amal yang ada dalam Islam? Semua amal yang ada dalam Islam pasti sudah pernah dilakukan oleh para sahabat. Bersedekah, jangan ditanya sedekahnya para sahabat. Sampai sedekah mereka ada yang sampai dilarang oleh Nabi. Tong loba teuing sedekah. Ada orang yang ingin wafat, dia ingin meraih pahala yang sebesar-besarnya karena dia tahu mau meninggal pasti ingin dapat pahala besar. Dia punya harta, kemudian dia ingin sedekahkan semua hartanya supaya meninggal nanti hartanya bisa menolong dia di akhirat. Dilarang oleh Nabi SAW. Jangan, nggak boleh semuanya. Kenapa? Kamu punya ahli waris. Jangan tinggalkan ahli waris dalam keadaan sengsara tapi kamu ingin dapat pahala besar. Maka dia mengatakan apa? Setengahnya aja. Setengahnya saja. Dilarang oleh Nabi, nggak boleh setengahnya. Kemudian dikatakan fathulutsu aktsar. Sepertiganya itu terlalu banyak. Jadi maksimal kalau ingin sedekah dalam keadaan sakaratul maut, ketika kita akan meninggal, maksimal berapa? Sepertiganya. Nggak boleh lebih dari sepertiga. Zaman dulu. Zaman ayeuna, jangankan dilarang, diminta saja nggak sedekah. Pembangunan masjid nih pahala mengalir. Siapa yang ingin untuk berpartisipasi membangun masjid? Teu aya nu nyumbang, hese. Zaman dulu sampai dilarang nggak boleh sedekah berlebihan karena mereka semangat bersedekah. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bersemangat dalam beramal sampai keikhlasan mereka jauh lebih terjaga dibandingkan di zaman kita sekarang. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya ketika kita sedang melaksanakan salat, alasan kenapa kita melakukan salat, selain itu kewajiban, kemudian yang kedua apa tadi? Karena untuk membedakan seorang kafir dengan orang muslim. Kemudian yang ketiga, jawabannya apa, Pak? Kita mau tanya jawab aja, karena judulnya pertanyaan, nggak tahu siapa yang bikin judul. Kalau judul pertanyaan, berarti kita harus tanya, kemudian dijawab. Kan? Kenapa kita harus sholat? Yang ketiga apa alasannya? Bagaimana? Menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini merupakan tadi kewajiban. Ada hal yang lain, Pak. Karena sholat adalah ibadah yang paling agung dibandingkan ibadah yang lainnya. Kalau dibandingkan dengan ibadah lain, sholat itu jauh lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagai contohnya apa? Pensyariatan sholat adalah salah satu-satunya ibadah
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkannya, bukan perintahnya diturunkan ke langit, ke bumi, bukan. Tapi nabinya diangkat dari bumi, kemudian diperjalankan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan perintah secara langsung tanpa ada perantara. Kalau ibadah yang lainnya seperti ibadah haji, ibadah saum, kemudian apalagi berbakti kepada orang tua, bersedekah dan lain sebagainya, maka perintahnya Allah turunkan dari langit lewat malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika sholat diperintahkan, bukan perintahnya yang turun ke bumi, tapi nabinya yang diperjalankan ke langit dalam kisah apa? Isra dan Mi'raj. Ketika dalam Isra dan Mi'raj, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan tentang kisah bagaimana Nabi melakukan perjalanan, kemudian diperintahkan sholat. Pertama kali sholat diperintahkan berapa banyak? 50 kali. Subhanallah ya. Coba kalau kita sekarang diperintahkan sholat 50 kali. Masih ada yang sholat? 5 kali pakai belang betong. 50 kali. Sampai Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, minta keringanan kepada Allah karena umatmu tidak akan kuat. Maka kemudian diminta keringanan sampai kemudian sholat ini dilaksanakan 5 kali dalam sehari, tapi pahalanya sama seperti orang yang melakukan sholat 50 kali. Tidak dikurangi pahalanya, tapi sholatnya jumlahnya dikurangi. Tapi anggar masih belang betong. Sebagian kaum muslimin masih ada yang melalaikan sholat. Nah ini sholat itu menjadi ibadah yang agung karena perintahnya bukan diturunkan ke muka bumi, tapi nabinya yang diangkat ke langit kemudian diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Maka kenapa kita sholat? Karena sholat ibadah yang agung. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita sholat? Maka jawabannya adalah karena meninggalkan sholat dosanya lebih besar dibandingkan seseorang yang membunuh, seseorang yang berzina, seseorang yang mencuri, seseorang yang minum minuman keras, dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar dibandingkan membunuh, mencuri, kemudian melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, minum khamar dan lain sebagainya. Lebih besar. Percaya atau tidak, Pak? Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih besar dibandingkan berzina, mencuri, atau meminum minuman keras dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dan para ulama merangkai ayat-ayat tersebut menjadi sebuah kaidah. Apa itu kaidahnya? Tarkul awamir a'zamu min fi'lil ma'asi. Dosa orang yang meninggalkan kewajiban, meninggalkan perintah Allah, itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan seseorang yang melakukan larangan-larangan Allah. Meninggalkan perintah Allah, dosanya lebih besar dibandingkan orang yang melakukan larangan-larangan Allah. Dan ini juga kaidah yang dibawakan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala ketika beliau membawakan dalil-dalil dalam Syarah Bulughul Maram. Dalilnya apa? Banyak. Salah satu yang dibawakan oleh para ulama adalah kisahnya Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Adam alaihissalam itu melakukan kesalahan. Iblis juga melakukan kesalahan. Tapi kesalahan Adam dengan kesalahan iblis, mana yang lebih besar dosanya? Iblis. Lebih besar. Bahkan dilaknat oleh Allah dan dijamin untuk masuk ke dalam neraka. Padahal dua-duanya melakukan kesalahan. Coba kita lihat. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Adam? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Oleh kalian berdua wahai Adam dan istrinya, maka maka engkau akan termasuk orang yang khasirin, orang yang merugi. Ya. Allah mengatakan la taqraba, jangan dekati. Berarti ada larangan itu. Yang dilakukan oleh Adam apa? Melanggar larangan tersebut. Jangan mendekati, malah melanggar larangan tersebut, kemudian Adam berdosa. Kemudian kesalahan apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis melakukan kesalahan dengan cara apa? Menolak perintah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud, maka semua malaikat bersujud kecuali iblis. Berarti kesalahan iblis apa? Tidak mau melaksanakan perintah Allah. Kesalahan Adam apa? Melanggar larangan Allah. Maka dengan
salah satu dalil ini, bukan satu dalil yang dibawakan oleh para ulama, banyak sekali dalil yang dibawakan, salah satunya ini. Makanya iblis kemudian dihukum oleh Allah kekal di dalam neraka karena dia menolak perintah Allah. Sedangkan Adam melakukan kesalahan dan dia beristighfar dan diterima taubatnya oleh Allah karena dia melakukan larangan-larangan Allah. Makanya meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya dibandingkan melakukan larangan. Maka ini berlaku untuk semua ibadah. Meninggalkan sholat itu diperintahkan atau dilarang? Bentuknya perintah. Maka meninggalkan perintah sholat, saum, zakat itu diperintahkan oleh Allah. Meninggalkan ibadah-ibadah yang diwajibkan itu dosanya lebih besar dibandingkan orang yang melakukan larangan-larangan. Orang yang minum minuman keras, dosa atau tidak? Dosa. Yang membunuh dosa atau tidak? Dosa. Tapi jangan pernah kita merasa lebih bersih dibandingkan mereka ketika kita masih meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat dosanya lebih besar dibandingkan membunuh, dosanya lebih besar dibandingkan berzina, dosanya lebih besar dibandingkan mencuri dan larangan-larangan yang lainnya. Oleh karena itu, alasan kenapa kita melakukan sholat, karena kita tidak ingin melakukan dosa-dosa besar. Al-kabair, dosa-dosa yang termasuk tingkatan paling tinggi di antara dosa-dosa yang ada. Maka meninggalkan sholat termasuk dosa besar, dan kita melakukan sholat karena tidak ingin terjerumus ke dalam dosa besar. Ini alasan yang berikutnya. Itu teh alasan kasabriji betul Pak? Dihitung teh. Yang keempat. Alasan berikutnya, kenapa kita melakukan sholat? Maka jawabannya adalah karena ini adalah salah satu di antara bentuk rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bayangkan Pak, kalau kita dalam keadaan kelaparan, kita tidak makan berhari-hari, kemudian ada orang datang memberikan makanan kepada kita. Kita tidak punya pakaian, ada orang datang memberikan pakaian kepada kita. Kita dalam keadaan butuh, kemudian ada orang lain datang dan memenuhi kebutuhan kita. Maka orang tersebut orang yang tidak beradab ketika dia tidak membalas kebaikan orang yang sudah berbuat baik kepadanya dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ketika orang yang setelah menolong itu meminta sesuatu atau memerintahkan sesuatu. Maka ini orang yang tidak beradab. Nah, sedangkan Allah tidak hanya sekedar memberikan makanan ketika kita lapar, tidak hanya sekedar memberikan pakaian ketika kita tidak memiliki pakaian, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan kita ketika kita butuh. Tapi Allah yang telah menciptakan kita yang asalnya kita tidak ada kemudian menjadi ada. Kita yang lemah kemudian Allah berikan kekuatan. Kita yang asalnya bukan apa-apa. Kita adalah makhluk yang menjijikan sebelumnya. Karena setiap kita itu sumbernya dari mana? Dari air mani yang geuleuh. Tong bora nyepeng na ningali wae geuleuh gitu. Ji urang teh baheula mah geuleuh. Ayeuna we merasa sombong, merasa ganteng da baheulana mah teu kitu. Sebelum Allah ciptakan kita itu makhluk yang sangat menjijikkan. Kemudian Allah ciptakan kita, bertemunya sperma dengan indung telur, kemudian diciptakan oleh Allah dalam rahim ibu kita, kemudian dilahirkan menjadi seorang bayi yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan, tidak memahami perkataan. Kemudian Allah jadikan pendengaran kita mendengar, mata kita bisa melihat, mulut kita bisa berbicara, kaki kita bisa berjalan, otak kita bisa digunakan untuk berpikir. Tapi kemudian setelah Allah memberikan itu semuanya, masa ketika Allah memerintahkan ibadah kepada kita, masa kita tidak mau beribadah kepadanya? Padahal di antara waktu yang telah Allah berikan kepada kita, berapa banyak sih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kepada kita? Allah menciptakan dan memberikan kepada kita waktu berapa lama sehari semalam? 24 jam. 24 jam. Sekarang kalau kita hitung, sholat kita, sekali sholat itu berapa menit waktunya Pak? Berapa butuh waktu kita untuk melaksanakan sholat? Ada yang sholat yang 1 jam? 1 jam mah bubar sih kan. Taraweh wae ge mun aya imamna rada panjang teh langsung besokna teh bubar. Ah imam eta mah panjang. Komen kan gitu. Pokoknya di cirian si ustad eta mun jadi imam ketong ka masjid. Lila tarawehna kan itu. Salat kita teh enggak panjang. Jadi kalau dihitung teh berapa menit? 5 menit, 10 menit. Ya kita anggaplah rada panjang saeutik 10 menit. Sekarang kita lakukan 10 menit satu sholat, kemudian sehari kita melakukan 5 kali sholat wajib. Berarti berapa menit? 50 menit, kurang dari 1 jam. Di antara 24 jam yang Allah berikan kepada kita, berapa persennya itu? Kecil sekali. Tapi berani-beraninya kita dalam sholat kita,
Ketika bertakbir Allahu Akbar, pikiran masih mikirkan masalah duniawi, mikirkan ini dan itu, memikirkan segala macam. Badan kita dihadapkan kepada Allah, tapi hati kita tidak berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mikir ke kanan, mikir ke kiri, hati kita berbicara ke kanan, berbicara ke kiri, sampai pada akhirnya kita lupa, kela itu rakaat katilu atau kaopatnya. Lupa dalam sholatnya karena kita tidak memberikan hati kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan yang berikutnya kenapa kita melaksanakan sholat, karena kita ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau bukan karunia Allah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita tidak akan bisa dalam kondisi sebaik ini. Ketika sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam mara bahaya, siapa yang menyelamatkan? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah memberikan kepada kita kehidupan. Allah yang telah memberikan kepada kita rizki. Bahkan rizki yang Allah berikan kepada kita, subhanallah ya. Setiap orang yang lahir ke dunia ini tidak akan mungkin bisa lahir kecuali dengan rizkinya. Makanya jangan khawatir dengan berkaitan dengan masalah rizki, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang lahir ke dunia ini semuanya telah diberikan rizkinya. Coba diingat-ingat oleh Bapak dan Ibu sekalian. Dulu, ketika masih muda, walaupun kelihatan sekarang masih muda-muda sih, minimal jiwanya jiwa muda. Dulu, ketika masih bujangan, pernah nggak Bapak dan Ibu berpikir, sebelum Bapak dan Ibu menikah, kadang kan suka muncul pemikiran, saya belum nikah wae geus kieu. Nanti kalau nikah, maraban budak batur, kumaha cara maraban? Pernah mikir begitu dulu Pak? Sampai kemudian nunda nikah gini kan ya. Tawakan nikah can belum mapan kerjanya. Kadang kita berpikir demikian kan. Tapi sekarang coba lihat. Orang yang sudah menikah, lihat. Kondisinya jauh lebih mapan dibandingkan orang yang tidak nikah. Maka yang tidak nikah cepat nikah ya. Yang sudah nikah? Nikah. Bukan saya yang ngomong itu Bu ya. Karena pernikahan itu, ini persepsi yang salah, yang saya selalu nasihatkan kepada para pemuda. Ada yang belum nikah di sini? Saya nasihatkan kepada para pemuda, jangan berpikir tentang masalah rizki. Jangan berpikir saya sendirian saja penghasilan segini, untuk kehidupan saya nggak cukup, apalagi kalau saya nikah. Salah itu. Dia harus belajar kembali tentang takdir Allah dan berkaitan dengan masalah akidah. Karena setiap orang yang lahir itu dengan rizkinya. Lihat, ketika dia menikah, bukan satu rizki dibagi dua, bukan, salah itu. Tapi yang benar adalah dua rizki digabungkan menjadi satu lewat jalan suaminya. Gajinya jadi semakin bertambah. Ketika sudah nikah kan, gajinya naik. Asalnya nggak punya kendaraan, punya kendaraan. Asalnya tidak punya rumah, punya rumah. Asalnya tidak punya furniture, tidak punya kursi, tidak punya segala, punya semuanya. Sampai yang punya rumah, beli rumah yang kedua. Beli sawah, beli segala macam. Kapan belinya? Sebelum atau setelah nikah? Setelah nikah. Jarang orang kaya sebelum nikah. Kecuali harta warisan di bapana ya teman. Kebanyakan orang kaya itu setelah menikah. Maka bersemangatlah untuk menikah. Nah, berkaitan dengan masalah ini, rizki itu jangan kita khawatirkan. Karena semuanya sudah Allah aturkan. Tapi yang perlu kita khawatirkan apa? Ketika suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita, nyawa kita dibatasi oleh Allah. Saatnya ketika malaikatul maut mencabut nyawa kita. Maka yang kita khawatirkan adalah ketika kita kurang bekal. Karena perjalanan yang panjang, kalau kita tidak memiliki bekal yang cukup, siap-siap saja kita akan sengsara di jalan. Kalau Bapak dan Ibu mudik ke kampung halaman nanti ketika menjelang Idul Fitri, kalau kita melakukan perjalanan tanpa bekal, siap-siap sengsara di jalan. Kita melakukan perjalanan ke akhirat. Kalau seandainya kita tidak cukup bekal, siap-siap kita sengsara di jalan. Padahal kita sedang menuju kepada kampung halaman kita. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengumpulkan bekal di waktu yang singkat ini? Singkat nggak tidak kita kehidupan kita? Singkat Pak. Siapa yang bisa menjamin kalau besok pagi kita masih bisa bangun? Siapa yang bisa menjamin kalau besok kita masih bisa datang ke masjid dan bersujud di masjid ini? Tidak ada jaminan. Karena yang namanya kehidupan, nyawa kita, Allah takdirkan dan terkadang dicabut dengan cara yang tidak pernah diduga. Berapa banyak orang yang kemarin ngobrol dengan kita hari ini dikabarkan sudah wafat.
Berapa banyak orang yang sehat tanpa gejala, kemudian tiba-tiba dikabarkan hari ini sudah mendahului kita. Berapa banyak orang yang usianya lebih muda dari kita, kemudian dia lebih mendahului kita, wafat. Padahal usianya masih lebih muda dibandingkan kita. Karena kematian itu tidak mempersyaratkan harus usia tua. Karena kematian itu tidak harus mempersyaratkan harus sakit dulu. Karena yang sehat banyak yang juga meninggal. Dan kita tidak perlu mengkhawatirkan. Ketika Allah mencabut nyawa kita, jangan khawatirkan tentang masalah dunia kita. Kalau kita tidak punya uang untuk membeli kain kafan kita, dan yang kita butuhkan hanya 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai saja untuk perempuan. Dan kalau kita tidak punya uang untuk membelinya, jangan khawatir. Tetangga kita pasti mau berinfak untuk kita, memberikan kain kafan bagi kita. Tapi khawatirkanlah diri kita ketika kematian kita tiba dan kita tidak cukup bekal untuk melakukan perjalanan yang panjang. Oleh karena itu berbekallah dengan cara apa? Sholat. Jadikan sholat itu menjadi bekal yang paling utama di waktu yang pendek, tapi kita bisa mengumpulkan pahala yang besar. Saya berikan contoh ilustrasi seperti ini, Pak. Sekarang kan sering terjadi gempa. Kalau seandainya, misalkan kita berandai-andai, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi saya berikan analogi ini supaya mudah kita untuk bisa mencernanya. Misalkan Bapak Gubernur kita, siapa itu? Bapak Ridwan Kamil. Beliau memberikan instruksi kepada semua orang. Tolong kosongkan semua tempat yang ada di 3 kota. Cianjur, Garut, dan Bandung Raya. Ini masuk Bandung Raya atau tidak? Jangan-jangan Sumedang ya? Salah saya ngasih contohnya. Ganti tong Bandung. Karena Rancaikek mau Bandung, Pak. Maka dia jadi Sumedang. Ganti tong Bandung, Sumedang. Harus dikosongkan 3 kota tersebut. Kenapa? Karena berpotensi akan ada terjadi gempa besar dan tempat ini harus dikosongkan dalam waktu 3 hari. 3 hari semua penduduk yang di kota tersebut harus pergi keluar kota manapun, asal jangan tinggal di kota ini. Kira-kira kalau ada instruksi seperti itu, kemudian kita pergi keluar kota, bekal apa yang akan kita bawa dari rumah kita? Spring bed dibawa mal, Pak? Berat. Lomari dibawa mal? Mal dah berat. Yang kita bawa adalah bendanya kecil, nilainya besar. Contohnya apa? Emas batangan. Makanya nabung emas ya, ya. Jadi mun aya instruksi eta kita sudah siap dengan emas. Uang tabungan dibawa. Yang gede-gede kadang kita nggak bawa. Gede berat tapi nilainya tidak banyak. Mending yang kecil tapi nilainya besar. Kan gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat amal apa yang paling utama kita lakukan dalam waktu yang singkat tapi nilainya besar. Apa itu? Salat dan berjamaah. Bukan hanya salat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul fadhi." Seseorang yang melakukan salat sendiri. Jamaah, orang yang salat satu kan untuk orang yang melakukan salat sendirian dan apa namanya? Lebih baik dibandingkan salat sendirian ketika berjamaah. Dalam riwayat yang lain 25 kebaikan dibandingkan salat sendirian. Sekarang analoginya begini, Pak. Kita bekerja di satu perusahaan. Kemudian gaji kita rata-rata berapa sih gaji kita, Pak? 10 juta. 10 juta alhamdulillah. Infakna seueur sih kan. Nah, gaji kita 10 juta satu bulan di satu perusahaan. Tiba-tiba ada perusahaan kedua menawarkan kepada kita dengan pekerjaan yang sama, tapi digaji 2 kali lipat dibandingkan di tempat kita pertama. Bapak pindah ke perusahaan saya akan gaji 2 kali lipat dibandingkan gaji yang Bapak terima setiap bulannya. Kira-kira kita terima atau tidak tawaran itu? Dua-duanya. Ya, inginnya dua-duanya. Tapi kita tidak bisa membelah diri. Tapi sebagian orang kadang mikir-mikir, ini sudah lama saya kerja di sini, sudah nyaman. Di sana 2 kali lipat belum tentu saya nyaman. Kan kadang masih ada yang berpikir seperti itu. Tapi bayangkan kalau tawaran itu, Bapak kerja di tempat ini dengan 10 juta dan saya tawarkan di tempat yang lain dengan pekerjaan yang sama, agak jauh dikit memang, tapi saya akan berikan setiap bulannya itu 10 kali lipat. Mun di dia 10 juta, di itu 100 juta. 10 kali lipat. Kira-kira masih mikir-mikir nggak untuk pindah ke perusahaan baru, Pak? Orang pasti akan berpikir, saya kerja di sini 10 bulan baru dapat segitu. Di itu masa bulan langsung menang. Apalagi kalau tawarannya bukan 10, 27 kali. Mun di dia 10 juta,
di tempat yang baru 27 kali, berarti berapa? 270 juta. Berarti kalau kita ingin gaji sebulan di sana, kita harus kerja di sini 27 bulan. Seberapa tahun ya, tak? 2 tahun lebih. Itu bisa menandingi gaji di tempat lain hanya 1 bulan saja. Apakah ada di antara kita yang masih mikir untuk pindah ke sana? Mun ayam berarti udah geus butuh duit atau sudah tidak butuh uang gitu. Kalau masih ada yang mikir-mikir, aneh. Nah sekarang kenapa analogi itu kita tidak terapkan dalam sholat kita? Iya, sholat di rumah itu dekat, gak usah keluar. Bisa sholat langsung di rumah. Ke masjid tidak ada jauh sedikit. Tapi bayangkan 27 kali lebih baik dibandingkan sholat di rumah. Kalau seandainya kita berpikir waktu kita tidak panjang, bisa jadi besok dan lusa Allah mencabut nyawa kita, dan kita nggak punya bekal yang cukup. Sholat kadang sendirian mah tidak khusyuk, di rumah mah sholat kadang mikirnya ke sana ke sini, ketika sholat kadang terganggu dengan ini dan itu. Terkadang sholat sendirian itu banyak lupanya, rokaat kasabar hiji ya. Banyak lupanya. Tapi sholat di masjid jarang lupa, Pak. Karena kalau lupa pasti diingatkan. Imam lupa aja diingatkan sama makmum, dan makmum nggak mungkin lupa, Kang, ikut imam kan. Jarang lupa orang yang berjamaah. Nah kalau seandainya analogi ini kita terapkan dalam sholat kita, nih saya yakin masjid ini penuh, gak akan mungkin kosong. Sok coba tawarkan ke batur. Naik ke 27 kali. Tapi terkadang ini berkaitan dengan keimanan. Kalau gaji mah langsung uang dia dapat, dia bisa belanjakan. Tapi kalau sudah berbicara pahala, engke heula sigan teu butuh we kana pahala. Subhanallah. Maka ini berkaitan dengan keimanan. Oleh karena itu tema kita hari ini subhanallah ya. Tema yang sangat baik, bukan hanya sekedar alasan kenapa kita melaksanakan salat, tapi kita tambahkan kenapa kita harus melaksanakan salat berjamaah. Maka ini yang harus kita tanamkan. Karena 1:27, tentu saja kita harus memilih yang 27 kali lebih baik dibandingkan satu salat yang kita lakukan yang belum tentu salatnya pun sempurna. Oleh karena itu ajak orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan salat berjamaah, ajak mereka dan kita jadi agen. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini itu orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan karunia berupa keinginan untuk beribadah dalam salat berjamaah. Alhamdulillah. Tapi kalau ingin dapat pahala lebih besar, nggak cukup itu, Pak. Jangan cuman kita saja yang salat berjamaah. Kita sudah dapat 27 kali. Tapi mau nggak kalau lipat gandanya bukan 27? Tapi lebih banyak dari itu. Bagaimana caranya? Ajak orang lain. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin." Barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, diajarkan orang yang tidak berjamaah jadi berjamaah. Sampai dia melakukan salat berjamaah disebabkan ajakan kita. Setiap kali dia melakukan salat berjamaah, maka falahu ajrun. Orang yang ngajaknya itu akan dapat pahala mislu seperti orang yang mengajak yang melakukannya, mislu fa'ilihi, seperti orang yang melakukannya. Maka jadi agen-agen kebaikan ini adalah sebuah cara untuk mengumpulkan harta-harta yang bentuknya kecil tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita lakukan adalah salat berjamaah dan mengajak orang-orang untuk melakukan salat berjamaah dengan cara apapun yang kita mampu. Seorang ayah itu bisa kepada anaknya dan boleh nggak Pak maksa orang lain salat berjamaah? Boleh. Kepada orang yang kita bertanggung jawab terhadap orang tersebut. Ayah kepada anaknya, boleh nggak maksa salat berjamaah? Boleh. Nah, kamu tidak salat berjamaah, ayah potong bukan potong lehernya ya. Ayah potong uang sakunya 50%. Salat berjamaah ayah tambahkan 10%. Ari motong 50%, nambah 10%. Boleh dimotivasi anaknya, sok salat berjamaah berikan hadiah, salat berjamaah berikan hadiah. Kalau tidak salat berjamaah maka akan dipotong uang sakunya. Boleh nggak seorang ayah seperti itu? Boleh. Karena dia adalah orang yang diperintahkan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga yang dimaksudkan adalah anaknya dan istri-istrinya. Istri-istrinya atau istrinya, Pak? Istrinya. Anak dibalik kata. Anak-anaknya dan istrinya. Ya, istrinya ya. Karena Bapak di sini masih satu kan? Nah, maka ajaklah keluarga yang memang diwajibkan untuk sholat berjamaah, ajak. Setiap orang yang kita ajak mau melakukan sholat berjamaah, subhanallah, pahala yang akan didapatkan oleh orang yang mengajak akan menjadikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau ditanya Pak, hari ini Isya jam seberapa ini? Bisa tos azan kita? Ayah alarm. Alarm bukan tanda kebakaran ya. Tanda Isya. Ya. Bayangkan ya, kalau kita tanya, siapakah orang yang paling besar pahalanya selain Nabi yang mulia SAW? Siapa mereka Pak? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa? Tidak ada satupun kebaikan yang sampai kepada kita hari ini kecuali atas jasa para sahabat. Mereka meriwayatkan hadis dari Nabi SAW ketika Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Bagaimana cara kita melihat salatnya Nabi? Kita meminjam matanya para sahabat ketika mereka mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'iman. Jika saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama fi salatihi, ketika dia berdiri dalam salatnya, qabadha bi yaminihi ala shimali. Saya melihat Nabi meletakkan tangannya, menggenggam tangan kanannya di atas tangan kirinya. Sahabat melihat kemudian meriwayatkan. Kemudian ketika sahabat meriwayatkan tentang sukut, diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, dan salah satu diam adalah ketika setelah takbiratul ihram. Kemudian para sahabat menyebutkan, ra'aitu, saya melihat janggutnya Nabi SAW bergerak-gerak. Berarti ada sesuatu yang dibaca. Sahabat bertanya, apa yang dibaca? Diajarkanlah dengan doa Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, atau Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira, atau doa istiftah yang lainnya. Siapa yang meriwayatkan? Para sahabat. Tidak ada satupun amal yang hari ini kita lakukan kecuali pahalanya akan mengalir kepada orang yang mengantarkan ilmu itu kepada kita. Dan sumber ilmu yang disampaikan dari syariat Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Nabi SAW, siapa yang menyebarkannya? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya tidak aneh ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baiknya manusia adalah yang ada di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang yang setelahnya. Siapa itu? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang yang setelahnya itu tabi'ut tabi'in. 3 generasi keemasan. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika kita lihat bagaimana salat mereka, bagaimana ibadah mereka, maka tidak ada tandingannya dibandingkan orang-orang setelahnya. Sampai Allah menjamin mereka untuk masuk surga, seluruh sahabat. Bayangkan ya, satu generasi Allah Subhanahu wa ta'ala jamin masuk surga. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin? Orang-orang yang para sahabat Nabi yang ada di Mekah yang hijrah ke Madinah. Siapakah ansar? Para sahabat Nabi yang menolong orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapakah mereka? Para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Siapa yang mengikuti mereka? Tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai kita hari ini. Kalau kita mengikuti mereka, Allah janjikan apa? Wa'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah akan siapkan bagi mereka surga yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Maka kalau kita hari ini beribadah, menjalankan syariat Allah, maka lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melakukannya. Karena tidak ada satupun generasi yang dijamin masuk surga oleh Allah kecuali mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Alarm sudah berbunyi, berarti tandanya waktu Isya. 3 menit lagi, nanti asa nambih Pak. Saya telat, gancang deing panginten. Ya. Alhamdulillah 3 menit lagi kita menjelang salat Isya. Dan kita perlu bersiap-siap untuk melakukan sholat Isya. Kita cukupkan dulu di sini. Setelah Isya sudah selesai ini teh. Dilanjut? Ya. Ada yang mau nanya? Setelah Isya? Nah, boleh. Setelah azan. Setelah azan dilanjutkan dulu, kemudian Isya belakangan. Biasanya begitu. Oh, baik. Kalau begitu bersiap-siap dulu untuk melaksanakan azan. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah dikumandangkan azan, insyaallah.
Allahu Akbar, Allah. Saya bakal Baik, kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, sekarang sesi tanya jawab. Ada satu atau berapa? Banyak, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam. Terima kasih pemberian untuk berkanya. Karena tidak setiap ada kajian ini penceramah memberikan kesempatan untuk si tanya jawab. Pak. Oh biasanya enggak ya? Aduh kalau gitu. Ini Baik, alhamdulillah. Rizki Pak ini. semuanya gitu Pak. Baik, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan begini Pak, ada ibadah yang lebih biasa sebelum melakukan sholat, yaitu diterimanya sholat itu adalah berwudu. Itu wudu sudah mutlak sebagai syarat sahnya sholat. Nah saya lihat di lingkungan masjid atau di lingkungan masjid yang lain Pak, ada wudunya yang berbeda-beda. Nah, mohon pencerahannya, mohon penjelasannya Pak. Wudu yang sesuai dengan syariat yang Masya Allah. diajarkan. Terima kasih Pak. Masya Allah ya. Pertanyaan yang bisa dijawab dengan daurah sehari ini. Bagaimana tata cara wudhu sesuai dengan sunnah ya. Ini harus praktek langsung insya Allah. Di beberapa bulan kemarin kita ada ini Pak, ada daurah sifat sholat Nabi di Baitur Rahman Islamic School. Itu sekitar berapa jam dulu kita ya? 2 atau 3 jam dulu. Itu membahas juga ringkas gerakannya seperti apa, sebutkan dalilnya, diperlihatkan gambarnya, dipraktekkan, bacaannya dilihatkan. Ini dengan sempat ngapal itu pun butuh waktu yang panjang. Makanya ada baiknya memang kalau ada waktu yang luang, karena berbicara tentang tata cara wudhu itu nggak bisa teori, kita harus ada prakteknya. Paling tidak dia disampaikan slide-nya. Jadi ketika kumur-kumur gimana sih, ada videonya atau ada gambarnya. Kalau memungkinkan langsung praktek, kita praktek wudhu yang sesuai sunnah itu seperti apa, disampaikan teorinya, disampaikan hadisnya, baru kita praktekkan bagaimana sih yang disebutkan dalam hadis tersebut. Maka ini membutuhkan waktu yang khusus. Tetapi bagi kita, kalau kita ingin tahu bagaimana tata cara wudhu sesuai dengan sunnah dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman kita sekarang itu mudah. Bisa masuk ke link YouTube, kemudian klik di situ bagaimana tata cara wudhunya Nabi SAW, dan pilihlah ustadz-ustadz yang menyampaikannya dengan dalil yang jelas. Hadisnya ini prakteknya seperti ini, hadis ini prakteknya seperti ini. Itu juga bisa kita pelajari berkaitan dengan bagaimana tata cara wudhunya Nabi SAW. Dan betul Pak, wudhu itu adalah salah satu di antara 5 syarat sah sholat. Apa yang 5 itu? Yang pertama adalah seseorang dianggap sah sholatnya. Yang pertama adalah dukhulul waktu, masuknya waktu. Orang yang sholat sebelum masuk waktu tidak sah, sebagus apapun sholatnya. Misalkan ada orang yang sholat subuh karena jamnya mati, kemudian dia lihat sepertinya sudah waktu subuh, kemudian dia sholat, bacaannya panjang dengan khusyuk bacaannya. Pas salam, assalamualaikum warahmatullahi, baru terdengar adzan. Berarti can waktuna, anggar kudu diulangi sholatnya. Kenapa? Waktunya belum masuk, berarti sholatnya tidak sah. Syarat yang pertama dukhulul waktu. Kemudian yang kedua adalah satrul aurah, menutup aurat. Orang yang sholat dan aurat tidak tertutup tidak sah sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah at-taharatu minal hadas, suci dari hadas, yaitu tadi apa? Wudu. Berwudu ketika hadasnya kecil, kalau hadas besar mandi. Kemudian yang keempat adalah at-taharatu minan najas, minal badan wal makan was saub. Sucinya diri kita dari najis, baik pakaian kita, badan kita, ataupun tempat yang kita gunakan untuk sholat. Itu harus suci. Dan yang kelima adalah istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Nah, ini 5 syarat sah salat ketika kita melaksanakan salat, dan salah satunya betul adalah at-taharatu minal hadas, suci dari hadas. Dan ini butuh urgent, kebutuhan yang urgent bagi setiap kaum muslimin untuk mengetahui bagaimana cara wudu yang benar, dan yang kedua bagaimana cara salat yang benar. Karena kita berulang-ulang setiap hari, dan bayangkan ya, kalau wudu kita tidak sah wudunya, maka salat kita pun tidak akan sah salatnya. Makanya pertanyaan ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa mengadakan acara untuk bisa melakukan praktek bagaimana tata cara wudhunya Nabi yang mulia SAW. Alhamdulillah, pertanyaan yang baik, dan semoga Allah bisa merealisasikannya agar kita bisa mempelajari bagaimana tata cara wudhu Nabi SAW. Hatur nuhun Pak, terima kasih, Masya Allah. Ada lagi yang lainnya? Mangga, silakan. Iya, Masya Allah ya.
Wa iyyakum fajazakumullahu khairan. Di manakah tempat salat yang terbaik untuk kaum wanita? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang yang salat di masjid kotanya itu pahalanya tidak lebih besar dibandingkan seorang wanita yang salat di masjid dekat rumahnya. Seorang wanita yang salat di masjid dekat rumahnya, pahalanya tidak bisa dikalahkan oleh orang wanita yang salat di rumahnya. Berarti wanita itu yang paling afdal di mana salatnya? Di rumahnya itu lebih utama. Kecuali ketika ada hal-hal yang maslahatnya besar. Seperti contohnya, salatnya di masjid disebabkan setelah salat di masjid itu ada pengajian. Dan kalau saya tidak salat di masjid, datang ke masjid bisa jadi tidak kebagian tempat duduk dan lain sebagainya. Seperti kajian-kajian yang ustadz-ustadznya didatangi oleh banyak orang. Kalau kita nggak sholat di masjid itu, di rumah sholatnya, datang ke masjid itu sudah bubar nanti kajiannya. Nah, terkadang kondisi ini itu membolehkan wanita untuk sholat di masjid, tentu saja dengan syarat-syarat. Tidak bercampurnya kaum pria dengan wanita, wanita punya tempat sholat khusus dibandingkan pria dan lain sebagainya. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya, maka keafdolan itu bisa kita tinggalkan untuk mendapatkan kebaikan lainnya. Jadi ketika ada dua keafdolan, maka kita boleh memilih mana yang lebih utama dan lebih besar maslahatnya dan lebih kecil madaratnya. Seorang wanita pahalanya besar di rumah, tapi kalau sholat di rumah dia tidak bisa mendapatkan ilmu dan majelis ilmu, maka boleh baginya meninggalkan afdol itu tapi untuk meraih afdol yang lainnya. Maka bagi wanita yang terbaik adalah sholat di rumahnya. Yang kedua, apakah seorang istri akan mendapatkan pahala sebagaimana ketika rekomendasikan, ini bahasa yang halus dari seorang suami ini kepada istrinya. Ada di sini istrinya. Jangan-jangan di halus-halus ada istrinya di sini. Ketika istrinya menasihati, merekomendasikan, memotivasi suaminya untuk sholat di masjid. Sholatnya jangan di rumah wae tuh, jadi suami itu suami yang soleh, jangan jadi suami yang solehah. Karena di rumah mah solehah bukan soleh. Ayo ke masjid. Dengan cara-cara yang baik kepada suaminya sampai suami ini mau melakukan sholat di masjid. Maka ini berdasarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjuki kepada seorang sebuah kebaikan, maka falahu ajru mithli fa'ilihi, dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Kalau suaminya sholat di masjid dapat 27 kebaikan, maka istri sama seperti orang yang melakukannya. Maka sebetulnya ibu-ibu itu kalau ingin dapat pahala itu nggak usah capek-capek. Sholat di masjid 27 lebih baik, nggak perlu. Suaminya aja suruh ke masjid. Dimotivasi, sok pak ke masjid, ke wihna dipasihan hadiah. Oh, suaminya kan semangat, ayo ke masjid. Direct dipasihan hadiah ke si ibu, kan. Itu kan bisa memotivasi dengan cara apapun. Sok kamu pakai hadiahnya kopi, disiapkan kopi hanet kan gitu. Bagaimanapun caranya maka ajak. Tidak hanya sholat berjamaah, terkadang ada, subhanallah. Saya kisahkan di sini kisah yang sangat luar biasa. Ini kisah dari, saya lupa, Syekh siapa yang menceritakannya, saya lupa. Itu kisah seorang wanita yang menyebabkan seorang suami beramal dengan amal yang luar biasa. Jadi ada seorang laki-laki yang dia ingin melamar seorang wanita. Kemudian setelah dia menikah dengan wanita tersebut, tidak saling kenal satu dengan yang lainnya. Kemudian dita'arufkan dan saling menikah saat itu. Istrinya yang membuka pembicaraan dengan suaminya. Wahai suamiku, bagaimana kalau kita sama-sama menghafal Quran? Saya ingin dibimbing oleh kamu, yuk bareng-bareng hafal Quran. Tapi mulainya dari juz 1 aja. Dari juz 1, nanti Anda setoran ke saya setoran kepada Anda. Nah, komitmen. Pengantin baru kan masih semangat ya. Diajak ke istrinya ngapalkan Quran, semangat. Menghafallah dua-duanya. Si istri setoran kepada suami, suaminya setoran kepada istri, nambah terus sampai suami hafal 30 juz. Suaminya setoran 30 juz, istrinya setoran 30 juz kepada suaminya. Setelah hafal Quran, istrinya kemudian ngajak lagi, wahai suamiku, bagaimana kalau kita mulai menghafal Sahih Al-Bukhari? Kita ngapal hadis Sahih Bukhari satu-satu. Nanti saya setoran kepada Anda setoran kepada saya. Kemudian dia saling setoran sampai dia selesaikan Kutubus Sittah. Subhanallah, suami istri hafal Quran bareng-bareng, menghafal Kutubus Sittah bareng-bareng. Nah, ketika suaminya sudah hafal Kutubus Sittah, hafal Quran, maka kemudian terjadilah pembicaraan dengan mertuanya. Obrolan dengan mertuanya. Subhanallah, ternyata wanita ini sebelum menikah dengan laki-laki, dengan suaminya, dia sudah hafal Quran dan hafal Kutubus Sittah. Tapi lihat bagaimana cara seorang istri memotivasi suaminya. Dia seakan-akan tidak menampakkan, nih saya lebih hafal, kamu encan, setorannya ke saya. Enggak gitu.
Istri tidak menyebutkan, suamiku saya sudah hafal Quran, kamu belum, sok setoran ke saya. Gak akan mau suaminya seperti itu. Tapi ketika istrinya bukan, hayu kita ngapal bareng-bareng, saya setoran kepada anda setoran kepada saya. Suaminya kan merasa, emangnya istri saya hafal, saya enggak, kan gengsinya suami. Sok gitu kan bapak-bapak kan, gengsi kepada banyak eleh ke ibu-ibu kan gitu. Semangat dia menghafal, setelah beres semua hafalannya dia baru tahu ternyata istrinya hafal Quran dan hafal kutubus sittah. Dan subhanallah suami ini bersyukur punya istri yang seperti itu. Maka nyari yang seperti itu supaya bisa hafal Quran dan hafal kutubus sittah. Nah, ini cara. Kalau yang sudah, ajarin atuh Pak, jangan ganti yang baru. Diajak istrinya, jangan cuma pengen diajak sama. Bukan cuma istri yang memotivasi suami, suami juga memotivasi, saling memotivasi. Karena bapak-bapak diam-diam itu sudah hafal Quran. Juz 30. Ngajak ke istri, Bu, ayo orang hafal juz 30 bareng-bareng kan bisa. Kalau 30 juz susah, ya udahlah juz 30 lah. Nah, kita saling memotivasi seperti itu. Bayangkan ya, kisah tadi berapa banyak pahala yang didapatkan oleh istri. Suami tidak merasa terhina, tapi dia menghafal Quran disebabkan karena nasihat dari istrinya yang subhanallah luar biasa sekali. Makanya contoh kisah ini, nasihati kepada istri, istri nasihati kepada suami, ngajak ngapalkan bareng-bareng. Kata suami ngajak di ngapalkan, emang ibu bisa hafal, jadi pas saya jadi saling menceramahi nanti. Ya, diajak dengan cara yang terbaik, istrinya memotivasi suami ketika ingin melaksanakan ibadah. Karena suami itu ketika istri yang merekomendasikan itu kadang lebih mengena dibandingkan orang lain yang memberikan nasihat, terutama suami yang mencintai istrinya. Jadi kalau dinasihati oleh orang yang dicintai itu lebih mudah. Ku batur mah dinasihati hese, tapi ku istri mah bisa. Suami yang marah-marah, orang lain kan, Pak tong marah-marah, naon sih, ngebentak orang lain. Tapi kalau istrinya yang menasihati, jangan marah-marah. Suaminya ketika marah, sok marah-marahnya. Kadang dia lebih nurut kepada istrinya dibandingkan ke yang lainnya. Ini istri punya kekuatan yang sangat besar untuk bisa menasihati kepada suami, sebagaimana suami pun bisa memiliki kekuatan yang besar menasihati istrinya. Baik suami yang belum sholat berjamaah di masjid, dimotivasi untuk sholat berjamaah di masjid. Begitu juga kaum suami yang mendapatkan istrinya ingin melakukan amal soleh yang lainnya atau mencegah dari kemunkaran yang lainnya, maka nasihati dengan cara yang baik, dan insya Allah akan mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang melakukan kebaikan tersebut. Begitu, wallahu a'lam. Satu lagi boleh Pak, dua lagi juga boleh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat sholat, kan kalau sholatnya itu lepas dari jamaah, apalagi sholat istri kadang kan lalai, sampai kadang sholat asar atau sampai mepet ke maghrib, contohnya. Ya. Hukumnya, konsekuensinya apa? Baik, bagaimana hukum seseorang yang menunda sholat? Menunda sholat ada dua kondisi. Pertama adalah menunda sholat yang dibolehkan, yang kedua adalah menunda sholat yang tidak dibolehkan. Menunda sholat yang dibolehkan adalah menunda disebabkan karena ada hal yang urgent. Seperti seseorang menunda sholat asar disebabkan dia sibuk dalam menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan hartanya. Itu boleh. Seperti orang yang sedang dalam keadaan gempa bumi kemarin. Misalkan gempa bumi di waktu sudah mendekati sholat, dan setelah gempa bumi terjadi, semuanya hancur, dan ketika dia ingin sholat tepat waktu tapi dia tetap sibuk untuk menyelamatkan anaknya yang masih tertimpa reruntuhan, hartanya yang perlu diselamatkan. Atau ketika datang waktu sholat banjir besar yang rumahnya kemudian terendam dengan air, kalau tidak segera untuk dikeluarkan air dari rumahnya, maka barang-barangnya bisa hancur, kemudian jiwa dari keluarganya bisa bahaya, harus diungsikan. Nah, ini hal-hal yang urgent yang berkaitan dengan 5 maqasidus syariah. Ada 5 maqasidus syariah yang ini disebutkan darurat kalau ada salah satu di antara kelimanya. Yaitu apa saja? Hifdu ad-din, menjaga agama, ini masuk urgent. Kemudian hifdun nafas, menjaga jiwa, ini termasuk urgent. Hifdul mal, menjaga harta, ini termasuk hal yang urgent. Kemudian hifdul akal, menjaga akal, itu termasuk urgent. Kenapa minuman keras diharamkan? Karena merusak akal, maka diharamkan. Maka menjaga akal hukumnya wajib. Kemudian hifdu an-nasal, menjaga keturunan. Kenapa zina diharamkan? Karena dia merusak keturunan.
Disebutkan darurat itu ada salah satu di antara kelima ini, termasuk menjaga jiwa. Seorang dokter ketika datang waktu sholat tapi ada pasien yang sedang koma, mana yang dia dahulukan? Sholat tepat waktu atau menolong dulu pasiennya? Menolong pasiennya, karena hifdzun nafas lebih utama dibandingkan yang lainnya. Kewajiban itu bisa ditunda disebabkan karena ada hal yang darurat. Maka dibolehkan dia untuk mendahulukan menyelamatkan jiwa orang walaupun dia akan tertunda dari waktu sholat yang seharusnya. Ini kalau ada hal yang darurat. Nah ini ada uzur. Ini sebutnya ada uzur dan boleh menunda sholat disebabkan karena uzur tersebut. Yang kedua adalah menunda sholat yang hukumnya terlarang, yaitu menunda sholat bukan karena salah satu di antara 5 hal ini, bukan salah satu di antara 5 maqasid syariah. Menunda sholat kenapa? Engkeweh, kagok, belum beres, sinetronnya can beres, filmnya belum selesai, pekerjaan belum selesai. Ini bukan hal yang urgent. Maka menunda sholat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, salah satu lalai itu apa? Lalai dari waktunya. Waktu sholat sudah tiba, kemudian dia tunda sampai mendekati sholat berikutnya, baru dia lakukan sholat. Maka Allah mengatakan apa? Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Bukan meninggalkan sholat loh ini, tetap sholat tapi ditunda-tunda dari waktunya. Maka ini termasuk ke dalam kesalahan dan termasuk ke dalam dosa. Maka menunda-nunda sholat dari waktunya tanpa ada sebab yang membolehkannya, ini termasuk ke dalam dosa besar. Karena Allah mengatakan, dan tidak ada satupun ayat yang mengatakan fawailun, celakalah, kecuali ini ada termasuk perbuatan yang diancam dengan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menunda-nunda sholat dari waktunya tanpa ada sebab syar'i termasuk ke dalam dosa. Itu sholatnya sah atau tidak? Sah sholatnya, tapi dia berdosa. Sah disebabkan semua syarat, rukun dan wajibnya terlaksanakan, berarti sholatnya sah. Dia berdosa disebabkan dia melaksanakan sholat bukan pada waktu yang seharusnya, tapi dia tunda-tunda. Jadi walaupun sholatnya sah, tapi dia berdosa dari sisi menundanya tadi. Begitu Pak, Allah a'lam. Tapi bukan cuma istri loh Pak, suami juga banyak yang gitu. Kagok. Lagi ada kerjaan, kagok, can beres. Dia kerjakan terus-terus, tiba-tiba sudah mendekat waktu sholat berikutnya. Ya. Jadi ini tidak spesifik apakah istri atau suami, bisa dua-duanya. Dan semoga kita terhindar dari keburukan-keburukan tersebut. Baik, alhamdulillah sudah cukup. Oh Ibu dikasih kesempatan dulu sebelum yang terakhir. Bisa ya ngambek ya. Mangga silakan Ibu. Waalaikumsalam. Baik. Iya. Banyak banget, Bu. Satu orang 3 pertanyaan. Ya, baik. Gimana yang ketiga? Baik, Masya Allah ya. Baik, 3 pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan kalau sudah lebih dari 1 kadang saya lupa. Dan tolong diingatkan kalau lupa. Yang pertama adalah berkaitan dengan mengqashar sholat. Sebenarnya ada 2 bahasan, mengqashar dan menjamak. Sebab menjamak sholat itu sebabnya adalah ketika seseorang tidak mampu sholat pada waktunya, maka boleh baginya menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, ketika seseorang walaupun di tempat mukimnya, misalkan di tempat tinggalnya, dia tidak mampu sholat pada waktunya karena salah satu di antara 5 tadi, maqasidus syariah, menjaga salah satu di antara 5 hal ini, maka boleh baginya untuk menjamak sholat. Termasuk orang yang sedang sakit. Ketika dia sakit, susah untuk berwudu karena dia diinfus, kemudian juga pakai kateter dan sebagainya, bisa ke kamar mandi,
Tapi sekali ke kamar mandi itu repot. Maka ketika dia ke kamar mandi, sekalian dia berwudu, kemudian setelah itu dia kembali ke tempat tidurnya, kemudian dia menjamak 2 sholat supaya nggak bolak-balik wudu. Nah, ini dibolehkan. Orang yang sakit boleh dijamak sholatnya. Atau orang yang mendapatkan hujan yang sangat lebat, yang menyebabkan dia sibuk menjaga hartanya ketika terjadi banjir. Ketika sholat duhur, ya sudah, saya jamak dengan sholat asar, karena kemungkinan asar saya akan sibuk menyelamatkan harta saya. Itu boleh untuk dijamak. Dan sebab-sebab yang lainnya yang membolehkan menjamak, tetapi jamak itu atau menggabungkan 2 sholat di satu waktu, ini sebabnya adalah ketika tidak mampu sholat pada waktunya. Sedangkan qasar sebabnya adalah safar, bepergian keluar kota. Seseorang yang bepergian keluar kota, maka hukum asalnya adalah qasar, yaitu menjadikan sholat yang 4 menjadi 2 rakaat. Nah, jamak tidak harus bareng dengan qasar, dan qasar pun tidak harus bareng dengan jamak. Boleh qasar tanpa jamak, boleh jamak tanpa qasar, atau boleh disatukan jamak dan qasar. Ketika 2 sebab itu ada, maka boleh dijamak dan boleh diqasar. Maka kondisi-kondisi yang membolehkan seseorang mengqasar adalah safar, sedangkan menjamak adalah ketika tidak mampu sholat pada waktunya. Ketika safar kadang terjadi, saya nggak bisa sholat pada waktunya. Kenapa? Karena dalam perjalanan, kalau berhenti lagi di rest area lagi, belum tentu juga dapat rest area pada waktu asarnya. Ya sudahlah, di waktu duhur saya tarik yang asar ke duhur dan juga diqasar karena sedang safar. Ini boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, bismillah, berkaitan dengan sendawa. Sendawa teh bahasa Sundana naon? Terab. Apakah terab membatalkan sholat? Kalau selama terabnya di mulut, itu tidak batal. Ayah itu terab selain di mulut. Sendawa itu berarti dia mengeluarkan suara dari mulutnya. Nah, hukum dalam kitab Bulughul Maram khusus bab pembahasan tentang al-kalam fi shalah, berbicara ketika sholat, maka berbicara di dalam sholat adalah membatalkan kalau kita berbicara. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sendawa termasuk berbicara? Unik, Syekh Al-Bassam rahimahullah ketika beliau mensyarah tentang hadis-hadis berbicara di dalam sholat, beliau mengklasifikasikan ketika ada suara yang keluar dari mulut seseorang ketika sholat. Beliau sebutkan begini kaidahnya. Ketika suara itu bermakna, terangkai menjadi satu kalimat, maka ini disebutkan al-kalam, berbicara. Seperti orang yang mengatakan aduh, itu berbicara atau bukan? Berbicara, karena ada maknanya. Ketika menyebutkan aduh, kita tahu berarti ada sesuatu dengannya. Nah, ada juga suara yang tidak bermakna. Seperti, nah itu contohnya, langsung dicontohkan. Ketika sholat, batuk. Batuk itu keluar suara tapi tidak bermakna. Emang batuk ada maknanya? Gak ada artinya gitu. Si batuk itu gak ada menunjukkan kepada makna tertentu. Maka batuk tidak membatalkan sholat, kemudian bersin tidak membatalkan sholat, kemudian juga sendawa tidak membatalkan sholat. Bahkan Syekh Al-Bassam mengatakan tangisan saja, orang yang sedang sholat dan dia menangis tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena tangisan itu tidak keluar, kecuali kalau nangisnya sambil ngomong. Tapi kalau hanya sekedar nangis sesegukan, kadang kan kita dapatkan ya, imam-imam masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ketika sholat kemudian menangis, maka tangisan itu tidak membatalkan sholat walaupun keluar suara dari lisannya, karena suara yang keluar itu bukan berupa lafaz, bukan berupa ucapan yang memiliki makna. Nah, sendawa maka tidak membatalkan sholat, kecuali kalau sendawa sambil ngomong aduh, nah aduhnya itu yang membatalkan. Sendawanya tidak. Maka tidak benar ketika mengatakan sendawa membatalkan sholat, itu tidak membatalkan karena bukan al-kalam. Ini yang kedua. Yang ketiga apa, Bu? Berkaitan dengan niat. Para ulama menyebutkan begini berkaitan dengan niatnya. Ada sesuatu yang disepakati dalam niat, ada yang diikhtilafkan di dalam niat. Yang disepakati adalah seluruh para ulama, seluruh madhab, mereka berpendapat an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ini disepakati oleh seluruh para ulama 4 madhab yang terkenal. Bahkan madhab al-zahiriyah pun berpendapat dengan pendapat yang sama. Niat itu letaknya dalam hati. Tapi terjadi khilaf, terjadi perbedaan ketika apakah niat itu mengharuskan adanya lafaz. Terjadilah khilaf di situ.
Bahkan di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika menyebutkan dianjurkan, disunnahkan, mustahab, ketika dalam ibadah, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, maka ada anjuran untuk melafalkan niat dalam beberapa ibadah tertentu. Dan ini juga bukan hal yang disepakati, khilaf para ulama. Hanya dalam beberapa hal, termasuk dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, itu ada niat yang tidak mungkin diucapkan. Termasuk salah satunya ya, kalau kita belajar fikih madhab Syafi'i, itu ada beberapa niat yang harus bertepatan dengan gerakan. Termasuk salah satunya apa? Ketika wudu. Dalam madhab Syafi'i, itu niat ketika wudu kapan? Ketika mencuci wajah. Mencuci wajah, maka dia berniat cucian wajah ini untuk wudu. Dia berniat untuk wudu, mencuci wajah itu, berniat itu ketika mencuci wajah. Ketika sholat, kapan niatnya? Ketika dia memulai sholat, yaitu takbiratul ihram. Bisa nggak kita niat sambil takbir Allahu Akbar kemudian sambil mengucapkan niat? Sulit. Oleh karena itu, maka berkaitan dengan masalah ini, maka kita boleh mengambil sesuatu yang disepakati, yaitu niat dengan hati saja insya Allah sudah cukup. Walaupun kalau kita mengikuti madhab Syafi'i, maka ikutilah dan lihat penjelasan-penjelasan para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, maka para ulama mengatakan an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu letaknya di dalam hati, walaupun tidak diucapkan insya Allah berpahala. Contohnya apa? Ada nggak di antara kita kalau Jumatan di sini suka ada kenceleng? Ya. Kalau innamal a'malu binniyat, segala hal itu, segala amal itu bergantung kepada niatnya. Sekarang kalau kita memberikan infak berupa uang ke kenceleng, kira-kira pernahkah kita menyebutkan niat saya untuk memberikan infak ini karena Allah? Pernah seperti itu? Kalau nggak gitu berarti nggak diterima dong. Nah, ini yang berkaitan dengan beberapa permasalahan. Tapi ini masalah khilaf para ulama. Maka kalau di antara kita belajar dalam satu madhab tertentu, pelajari. Ikuti madhab tersebut, karena para ulama ketika menjelaskan, maka mereka menunjukkan dengan dalil-dalil yang ada. Adapun terjadi perbedaan pendapat di masyarakat, maka berbeda itu tidak harus bermusuhan. Gak semua yang beda itu musuh. Bapak dan ibu kan bedanya. Beda. Yang bapaknya laki-laki, ibunya perempuan. Ketika beda bukan berarti harus musuh. Perbedaan pendapat itu ada sejak dulu. Tapi ketika terjadi perbedaan, jangan sampai ini menjadi perpecahan satu dengan yang lain. Selama dia mengikuti dalil, mengikuti para ulama, maka tidak masalah ketika terjadi perbedaan. Dan memang tidak boleh kita memaksakan satu di antara pendapat yang ada kalau memang berbeda pendapatnya di antara kalangan para ulama. Karena para ulama itu mujtahid, mereka berhak untuk berijtihad, dan orang-orang awam ngikut ijtihadnya para ulama. Dan kita memilih sok ulama mana yang mau diambil sesuai dengan yang kita anggap ini lebih dekat dengan sunnah, silakan ambil. Jadi kalau perbedaan para ulama, maka tidak boleh kita memaksakan satu dengan yang lain. Tapi wallahu alam, kalau kita lihat dari pendapat yang ada, yang disepakati adalah an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu adalah letaknya di dalam hati kita. Begitu, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Bisa terlalu malam, kayak malah tunduh deh. Satu lagi yang sudah angkat tangan. Mohon maaf, yang sudah angkat tangan masih berhak untuk bertanya. Terlupakan, mangga silakan. Ini tadi kan ada pengalaman ya tentang mengajak sholat. Ini tips dan triknya untuk mengajak sholat ke yang lain. Wah, masya Allah. Nanyanya harus ke yang berpengalaman. Ya, mengajak atau berdakwah itu disesuaikan dengan pertama siapa yang kita ajak. Karena setiap orang itu punya karakter masing-masing. Ada orang yang diajak dengan sindiran, ada yang diajak tidak dengan lisan tapi dengan perbuatan. Misalkan kita sedang ngumpul dengan teman-teman, tiba-tiba adzan berkumandang. Kemudian kita bilang, mohon maaf sudah adzan, saya ke masjid dulu ya. Padahal kita izin tujuannya hayu bareng gitu. Tapi kadang dengan isyarat itu teman-teman yang lainnya paham, hayu atuh bareng, kan ada yang seperti itu. Ada juga yang harus dengan cara diajak. Hayu kita ke masjid. Tidak cukup dengan saya izin dulu ya ke masjid. Sok mangga we ti payun. Kan ada nasiga gitu kan? Banyak. Kadang ada orang yang asalnya tidak mau tapi sungkan. Ini sifat yang kadang positif, kadang negatif. Jadi kalau ada orang yang sungkan, karena kan budaya barat begitu ya, budaya kita. Barat deh. Kita barat timur sih. Timur. Asa bule we gitu. Budaya timur. Budaya timur itu ada kesungkanan yang kadang tidak diucapkan.
Dan ini yang dimanfaatkan oleh keburukan orang. Orang-orang Nasrani ketika mereka mengajak kaum muslimin berpindah kepada agama mereka, kadang memanfaatkan sifat ini. Karena orang timur itu kalau dia diajak sungkan nolak. Pernah nggak bapak-bapak atau ibu-ibu, ada orang yang datang ke rumah nawarkan panci, kita nggak butuh tapi kita sungkan nolak. Nah, Pak, saya mau beli, gadang susah didengerin, terus sudah nawarkan, udah beres nawarkan, meser mah mau. Kadang sungkan untuk menolak. Ada orang yang ingin bertamu ke rumah kita, kadang kita nggak mau didatangi oleh orang tersebut di waktu tersebut, tapi kadang kita sungkan untuk menyebutkan mohon maaf ya, bertamunya jangan sekarang, nanti aja. Tapi kadang kita sungkan, diterima tamu pulang barulah ngomong, nyaho waktunya lain tadi ngomong katamunya kan. Nih, ada rasa sungkan. Nah, ini kalau kita manfaatkan untuk kebaikan itu sangat baik. Jadi ketika ada orang sedang ngumpul, kita ajak, ayo orang ke masjid. Kadang ada perasaan sungkan untuk nolak, kapaksa ke masjid kan. Bisa jadi itu kita manfaatkan. Maka ketika teknik atau tips and trick dalam mengajak itu kita harus lihat dulu siapa yang kita ajak. Kalau orang yang lebih tua dari kita kan nggak mungkin gitu, Pak, hayu ke masjid, karena raka loh untuk ke masjid. Kan bahaya kalau seperti itu. Jadi dilihat dulu siapa yang kita ajak, maka disesuaikan dengan bisa jadi usianya, latar belakangnya, kedudukan sosialnya, pendidikan dan lain sebagainya. Karena setiap orang itu punya cara tersendiri dalam mengajaknya. Dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menyebarkan dan mengajak untuk berbuat kebaikan. Oh, satu lagi ya, bonus lah Nudino Jandela, Pak. Boleh, Pak. Perasaan tadi Bapak ini satu, beranak satunya. Boleh, Pak. Maka. Tadi kan dikatakan sama Ustaz, salat berjamaah itu lebih bagus 27 derajat. Kan di masjidnya kalau ada salat berjamaah ini ada imam dan ada makmum. Nah, ketika si makmum untuk mendapatkan 27 derajat itu ada tata cara khusus, Kriteria khusus atau tidak? Ya. Untuk mendapatkan 27 derajat. Ya. Disebutkan dalam hadis itu tidak menyebutkan secara detail spesifik salat berjamaahnya seperti apa. Disebutkan bahwasanya salatul jamaah afdalu min salatil faddi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik dibandingkan salat sendirian, 27 derajat lebih baik, dalam riwayat lain 25. Nah, itu tidak disebutkan salat berjamaahnya di masjid atau tidak. Karena ada juga salat berjamaah yang disyaratkannya tidak di masjid. Contohnya siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu di rumah bisa nggak berjamaah? Bisa. Anak perempuannya ada di rumah, pembantunya ada di rumah, saudaranya ada di rumah, ibunya ada di rumah, kan bisa aja diajak berjamaah. Tidak harus laki-laki dan tidak harus di masjid. Ketika memang disyariatkannya sholat di rumah, ya sudah berjamaah di rumah, ibu-ibu dengan ibu-ibu sholat berjamaah. Nah, adapun untuk kaum pria, maka ini punya hukum khusus berkaitan dengan sholat di masjid. Dan dalam kitab Bulughul Maram ada pembahasan khusus tentang hukum sholat berjamaah di masjid bagi pria. Makanya ketika seseorang ingin mendapatkan pahala tersebut, maka 27 itu belum tentu sama rata semua orang. Pahalanya 27, tapi 27-nya itu 27 kualitas mana? Apakah kualitas yang tinggi ataukah kualitas yang biasa? Orang yang datang pertama, di saf pertama, itu pahalanya dapat pahala 27. Di saf yang terakhir dapat nggak 27? Dapat, tapi kualitas di saf pertama dengan yang terakhir itu beda. Karena yang paling utama untuk sholat berjamaah adalah yang di awal sholat, di saf yang pertama, dan muadzin yang mengumandangkan adzan itu punya keutamaan juga. Makanya 27 kebaikan itu tidak harus kualitasnya sama antara satu dengan yang lain. Makanya yang terbaik, ya mohon maaf, kita China atau CF sih nama batu kuai. Kode. Ini nu naros nu nyanak cai nya. Engke deui mun aya naros kada nyanak cai mah. Moal teh dijawab atuh nu naros angkat mah. Diantar saya insyaallah. Tong lami teh nyanak cai. Teu kada sareng kopi na, Pak. Tuh nya alami sigana jeung opieuna ya mah.
Oh, ternyata saya terlalu husnudzon ini. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun. Waduh dipasi anu haneut jabana bismillah. Ya, jadi 27 lebih baik dibandingkan sholat sendiri itu bukan berarti yang berjamaah itu sama pahalanya satu dengan yang lainnya. Bahkan orang yang satu saf yang sama diimami oleh imam yang sama, berdampingan satu dengan yang lain, pahalanya bisa beda. Dia berada di belakang imam dua-duanya, tapi yang kiri dengan yang kanan pahalanya bisa berbeda satu dengan yang lain. Tergantung kepada niatnya. Apakah dia niatnya ikhlas ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala ataukah ada niat-niat yang lain? Kan itu juga mempengaruhi berkaitan dengan kualitas dari pahala tersebut. Tapi manapun kualitas yang akan kita dapatkan, maka tetap yang namanya berjamaah itu jauh lebih baik dibandingkan sholat sendiri. Maka kalau ingin dapat pahala sempurna, datang awal waktu, berada di saf yang pertama, dan yang lebih utama lagi kalau jadi imam, hafal Quran, bacaannya paling bagus. Syarat-syarat menjadi imam terjadi, maka dia dapat pahala yang besar, pahala paling besar di antara jamaah yang lainnya. Begitu, wallahu a'lam. Atau sebab terakhirnya, saya deno paling akhir deh. Tas cekap lah insyaallah. Sanai sewaktos, supaya sekaya aya kajian deh. Kalau pertanyaan dijawab semuanya nanti nggak ada kajian lagi berikutnya. Sengaja. Baik, alhamdulillah jamaah sekalian, semoga Allah memberikan keberkahan dan lindungan kepada kita semuanya. Yang sedang mendapatkan masalah, semoga Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikannya. Yang sedang diuji, semoga Allah bisa menjadikan ujian tersebut ladang pahala bagi kita semuanya. Yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang mendapatkan kesedihan, mendapatkan kesulitan, kita doakan semoga Allah mudahkan semua jalan keluarnya insyaallah. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat isya mohon izin ada imam yang mengimami ya. Bisi saya batuk. Ada pada KM, masyaallah, alhamdulillah. Kalau ada